Halo teman-teman yang ada di rumah, saya percaya bahwa saat ini kita semua tetap berada dalam kondisi diberkati. Saya berdoa teman-teman kiranya tetap bersukacita dan semangat ketika berada di rumah. Kurang lebih kita sudah memasuki bulan ketiga. Kurang lebih 3 bulan kita melakukan karantina dan saya kembali mengingatkan kita 3 hal. Yang pertama, kita melakukan ini, kita memastikan kita mensupport pemerintah kita dalam upaya penanganan COVID-19. Yang kedua, teman-teman, kita memastikan bahwa kita memprioritaskan safety atau kesehatan teman-teman yang ada di rumah. Dan yang ketiga, kita memastikan juga bahwa kita tetap melakukan pelayanan, bahwa COVID-19 ini tidak akan menghentikan kita untuk melakukan pelayanan secara online. Dan kita bersyukur untuk semua media yang kita gunakan, orang-orang yang pakar IT, yang bisa menolong kita mengoperasikan segala sesuatu. Dan hari ini mari ambil waktumu untuk kita sama-sama untuk mengikuti ibadah ini. Saya percaya bahwa dimanapun teman-teman berada saat ini, baik yang sedang ada di ruang tamu, di kamar, atau dimanapun teman-teman berada, sudah mengambil posisi terbaik kita untuk mengalami Tuhan dalam ibadah ini. Kami memastikan bahwa teman-teman bukan saja melihat kami yang melayani, tetapi teman-teman juga mengalami Tuhan dari apa yang kami lakukan. Terima kasih, selamat mengikuti ibadah. Haleluya! Teman-teman di rumah, apa kabar? Saya percaya meskipun kita semua mungkin akhir-akhir ini merasa bosan di rumah, namun tetap kasih Tuhan bisa kita rasakan. Saya percaya kasih Tuhan tidak akan kurang dalam kehidupan kita meskipun saat ini kita mungkin merasa sedih, kita merasa bosan di rumah karena kita semua harus berada di rumah setiap saat. Ya teman-teman, saat ini kita akan memulaikan ibadah GPS pada hari ini. Saya harap teman-teman mengambil posisi ternyaman dari teman-teman. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya melalui ibadah ini kita dapat semakin mengenal Tuhan dan semakin memiliki semangat untuk menjalani hari-hari kita. Kita akan angkat pujian, mari kita bangkit berdiri. Teman-teman di rumah bisa menggerakkan badan teman-teman karena kita juga di rumah sudah banyak tidak beraktivitas yang berat. Jadi mari kita berdiri, kita semua ambil posisi kita nyanyikan pujian-pujian yang memiliki gerakan. Kita bertemu lagi. Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan.
ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya minta kita semua untuk duduk, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Teman-teman, saya percaya bahwa Allah kita adalah Bapa yang baik. Seorang bapa tidak mungkin meninggalkan anaknya. Saya percaya seberapa banyak kali pun kita melakukan kesalahan, meskipun kita telah sangat jauh dari yang Bapa inginkan, meskipun kita menyimpang dari jalannya, seorang bapa tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Ia akan selalu menerima anaknya kembali dan mengasihinya. Kita akan menyanyikan pujian You Are My Father. Pujian ini menceritakan bagaimana kasih seorang bapa yang begitu dalam, yang meskipun seorang anak telah menyimpang, seorang anak telah jatuh dan gagal, namun bapa tersebut tidak akan meninggalkan anaknya. Malah bapa itu akan mengangkat anaknya, ia akan mengembalikan anak tersebut ke dalam kasih karunia-Nya. Kita nyanyikan pujian ini, kita angkat suara kita untuk Tuhan. Kristus, Allah Bapa kami, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa berada saat ini ya Tuhan. Ibadah GPS saat ini kami akan mulaikan sekaligus kami akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami percaya Tuhan akan menuntun hamba-Mu ya Tuhan, agar hamba-Mu bisa berkata-kata menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kami ya Tuhan, agar kiranya mata dan hati kami tertuju kepada Engkau. Kami percaya Engkau adalah Bapa kami yang tidak akan pernah meninggalkan kami.
Kami menyerahkan ibadah ini, kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Kami sudah siap mendengar Bapa, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Teman-teman, kitab Hakim-Hakim menyajikan perbedaan nyata di antara kesetiaan Tuhan Allah dan ketidaksetiaan umatnya. Kalau kita melihat kembali dari cerita bangsa Israel, kita bisa melihat bahwa bangsa yang sama, bangsa yang menyaksikan mujizat Tuhan, yang menerima berkat dan kasih Tuhan adalah bangsa yang sama yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan generasi dari bangsa Israel tiba sampai di suatu poin di mana mereka tidak mengenal Tuhan sama sekali, di mana mereka melupakan Tuhan. Kita di sini bisa lihat bahwa kasih karunia dari Tuhan bertemu dengan ketidaksetiaan dari umatnya. Pada pembacaan kita bisa lihat bahwa Tuhan telah mengingatkan umatnya berulang-ulang kali. Ia membangkitkan hakim-hakim untuk membantu bangsa Israel, untuk menolong bangsa Israel. Namun ketika hakim itu mati, bangsa Israel malah kembali ke jalannya. Bahkan bangsa Israel terus-menerus jatuh di dalam dosa yang sama. Mereka terus-menerus jatuh di dalam penyembahan berhala. Berapa kali pun Tuhan ingatkan mereka untuk kembali, berapa banyak kali pun Tuhan meminta mereka untuk kembali kepada Tuhan, mereka tetap saja keras kepala, mereka tetap melakukan hal yang mereka inginkan. Kalau kita lihat kembali ketika Tuhan menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir, kita lihat pembacaannya pada Keluaran 2 ayat 23 sampai 25. Ayat 23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Teman-teman, apabila kita menjadi Tuhan ketika kita telah melakukan sesuatu yang baik, ketika kita menyatakan kasih kita kepada seseorang, namun seseorang malah membalasnya dengan sikapnya yang menyakiti hati kita, apakah kita bisa mengampuni dia? Apakah kita bisa sama seperti Tuhan yang ketika disakiti oleh umatnya, meskipun ia telah sangat terluka, namun ia tetap ingat akan perjanjian mereka. Tuhan tetap ingat akan perjanjiannya kepada Abraham, perjanjian untuk menyelamatkan bangsa keturunan Abraham. Lalu apakah dosa kita membuat Tuhan menjadi tidak setia terhadap kita? Dari sini kita bisa lihat jawabannya, yaitu tidak. Dosa kita tidak mampu membuat Tuhan untuk berpaling daripada kita. Seberdosa apapun kita dan seberapa dalam pun kita jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita adalah tetap Tuhan yang setia. Apakah yang dikatakan Alkitab mengenai Tuhan? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Meskipun kita seringkali menyimpang dari jalan yang Tuhan inginkan, namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Teman-teman, kadang-kadang di dalam kehidupan kita sama seperti dengan bangsa Israel. Kita melakukan dosa, kita jatuh di dalam dosa. Bahkan kita melakukan dosa yang sama berulang-ulang kali. Kita melakukan sesuatu yang sudah kita tahu salah, namun kita terus melakukannya berulang-ulang kali. Dan bahkan kita kadang-kadang tiba di poin di mana kita sudah tidak peduli untuk kembali lagi kepada Tuhan. Kita sudah merasa terbiasa dengan keadaan berdosa itu. Meskipun kita membaca bahwa Tuhan kita adalah tetap Tuhan yang setia, namun apakah kita mau untuk tetap tinggal di dalam lumpur dosa? Apakah kita tetap mau untuk berbuat hal-hal yang menyakiti Tuhan? Lalu apakah yang harus kita perbuat? Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu semua yang kita butuhkan, teman-teman. Kita hanya perlu mengaku dosa kita hanya perlu mengaku kesalahan kita kepada Tuhan. Dan meskipun kita telah salah, apakah Tuhan akan meninggalkan kita? Tentunya tidak. Seperti yang firman Tuhan katakan, Ia adalah Allah yang adil, Allah yang setia dan akan mengasihi dan mengampuni kita. Dan semuanya itu telah diselesaikan melalui karya salib dari Tuhan Yesus Kristus. Melalui penyaliban Tuhan Yesus Kristus, dosa kita di masa lalu, dosa kita saat ini dan dosa kita yang akan datang, semuanya telah selesai dan semuanya telah Tuhan hapuskan. Teman-teman, ketika Petrus menyangkal Tuhan 3 kali, ketika ia telah menyakiti hati Tuhan berulang-ulang kali, apakah yang Tuhan tanyakan kepada dia? Apakah Tuhan bertanya, Petrus, apakah aku masih mengasihi engkau? Apakah Tuhan memarahi dia? Apakah Tuhan membuang dia? Apakah Tuhan tidak ingin bertemu lagi dengan dia? Pada pembacaan Alkitab kita sudah baca, Tuhan bukan melakukan dan mengatakan hal-hal tadi, tetapi yang Tuhan katakan, tetapi yang Tuhan tanyakan ketika Petrus menyakiti hatinya, yang Tuhan katakan adalah, Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sekarang teman-teman, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mencintai Tuhan? Apabila kita mengasihi Tuhan, seharusnya kita tidak akan mau untuk jatuh terus-menerus di dalam dosa yang sama. Karena firman Tuhan Yesus menyampaikan kita dalam Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mau menuruti perintah Tuhan? Ketika kita mengaku dosa kita, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Tapi apakah kita mau untuk terus-menerus melakukan hal itu? Apakah kita terus-menerus mau menyakiti hati Tuhan? Dan apabila kita terus-menerus jatuh ke dalam dosa yang sama, apakah Tuhan kita berubah? Apakah Tuhan kita tidak mengasihi kita lagi? Kita baca di dalam Roma 8 ayat 35. Lalu kita sambung dengan ayat 38 dan 39. Ayatnya yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayatnya yang ke-38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itu yang Alkitab janjikan kepada kita, itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Bahwa tidak ada satu hal pun, termasuk dosa kita yang berulang-ulang kali dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan yang kita sakiti adalah Tuhan yang sama yang akan mengampuni kita dan menerima kita kembali. Seperti seorang bapa yang menerima anaknya, meskipun anak itu telah merantau jauh dari jalan yang Tuhan inginkan. Kita anak-anak yang hilang tetap akan Tuhan terima kembali, over and over again. Tuhan pasti mengasihi kita dan menerima kita kembali. Saya harap kita semua mau merespon kasih Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan perintah Tuhan. Biarlah kiranya kita tidak mau untuk terus-menerus tenggelam di dalam dosa, namun kita mau untuk merespon kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menolong kita, agar kita dalam keseharian kita senantiasa bisa merespon kasih Tuhan. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita saat ini akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian Allah Sanggup.
Teman-teman, kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita angkat suatu pujian. Pujian ini berasal dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 328. Kor dari buku nyanyian Bala Keselamatan nomor 328 berkata, di tangannya masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dalam situasi apapun, keadaan apapun, selama masa depan kita ada di tangan Tuhan, hidup kita aman, hidup kita terjamin. Kita angkat pujian di tangannya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah menuntun kami sepanjang ibadah ini. Terima kasih Bapa karena Engkau memberikan kami waktu untuk beribadah pada hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus akan senantiasa menuntun kami agar di dalam kehidupan kami senantiasa mencari kehendak Tuhan. Agar kiranya setiap hal yang kami perbuat merupakan hal yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya kehidupan kami adalah kehidupan yang harum di mata Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami ya Tuhan, setiap anggota GPS kami, Kau memberkati ofisir pemimpin kami serta gereja ini ya Tuhan. Memberkati pelayanan kami ya Tuhan, dan biarlah kiranya segala sesuatu dapat kami lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Kami mempercayakan masa depan kami di dalam tangan-Mu yang penuh kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Semoga kita semua bisa merasakan berkat Tuhan, kasih Tuhan. Dan kiranya dalam kehidupan kita semakin giat untuk mencari kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Jika kalian diberkati, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman semua tidak melewatkan konten-konten berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.